sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sudah doa, kita tutup lagi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, buah salam. Yang jawab salam kurang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang daun salam, buah markisa. Yang jawab salam seperti kepaksa. Insya Allah nggak boleh. Ya, karena salam itu doa. Ya, salam itu doa. Ya saya tuh bersyukur banget hari ini datang. Harusnya saya tuh yang bayar ibu-ibu kayak gitu. Kenapa? Karena ibu-ibu doain saya. Kayak gitu kan. Saya cuma seorang ibu bersama-sama. Makanya saya bilang makasih udah jawab salam saya. Ya kan? Apa artinya Ustaz dari salam? Nah, ada Bu satu nasyid loh. Mungkin yang lahiran tahun ke belakang lah ya. Itu belum paham. Yang nasyidnya itu kayak gini loh. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya apa Bu? Masya Allah. Gitu bisa betul Bu? Sebelum ini Bu, sebelum apa namanya rebanaan, sebelum sholawatan boleh itu pas bukanya pakai kayak gitu. Assalamualaikum. Enak kan gitu? Salam salam dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Pakai cengkok gitu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Rabbil. Ibu-ibu mah alhamdulillahirabbil alamin terus ya. Alhamdulillah harus saja. Gitu. Sehat semuanya Bu? Alhamdulillah. Hatinya sehat Bu? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Habis lebaran soalnya nih. Belum awal bulan juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kalimat yang bukan biasa saja, tapi kalimat yang luar biasa. Kalimat yang apa Bu? Luar biasa. Yang akan merubah setiap nafas kita, yang akan merubah setiap langkah kita menjadi langkah-langkah kebahagiaan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat takjub kepada seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim yang dimana dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia alhamdulillah. Dan dia ketika juga dipuji sama Allah, dia juga mengucapkan alhamdulillah Ustaz. Kayak gitu ya. Tapi gak tahu di belakangnya kayak gitu. Tapi benar-benar harusnya apa? Alhamdulillah. Benar-benar bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kok kalah dari makna yang kita tadi pahami Bu,
ternyata segala puji hanya milik Allah. Ternyata nggak ada pujian buat manusia. Ternyata nggak ada pujian buat kita, nggak ada. Ibu-ibu tadi ketemu sama temennya, ini kok ada kopi kayaknya lu. Di sini nggak ada kopi kayaknya. Terus saya nggak bersyukur ya. Alhamdulillah bu, terima kasih. Biar nggak disindir disiapin dulu ya. Alhamdulillah. Oh tadi tuh ibu-ibu ketemu sama temennya, ya. Ketika mau pengajian tadi baru datang, temennya nanya, Masya Allah, hari ini cantik banget. Apa jawaban kita? Alhamdulillah, pujiannya hanya milik Allah. Karena kita itu ciptaan, jangan kepedean, ya kan? Karena dia mah puji Allah, puji kita juga. Ya, berarti berharap pujian dari siapa? Dari Allah, bukan dari manusia. Ibu-ibu berharap pujian dari manusia pasti kecewa. Apa? Kecewa. Apa bu? Ikutin, berharap pujian. Berharap kepada manusia. Ikutin bareng-bareng, berharap pada manusia pasti kecewa. Berharap sama Allah pasti bahagia. Bikin status. Nanti pulang-pulang suaminya, neta status, gitu ya. Udah nggak berharap lagi sama saya, gitu. Ngaji, makanya ngaji pak. Gitu. Ini pengajiannya ibu-ibu ya tuh. Pengajian ibu-ibu RW 10, satu RW ngaji semua. Bapak-bapaknya mana? Ya kan? Berharap jadi apa? Pemimpin. Ya kan? Dibikin status kayak gitu aja baper ya. Karena apa? Bener sama manusia mah pasti kecewa. Kita mah pengennya A, dia kasih B. Kita udah masakin makanan paling enak, udah nyiapin kopi, tiba-tiba pulang udah makan sama teman-teman, ya kan? Kurang teh gitu. Karena berharapnya sama manusia itu. Kalau berharapnya sama Allah, ya masakin masakan yang enak buat suaminya karena Allah aja, jangan karena manusianya, jangan karena suaminya. Ya tadi pasti kecewa. Ya ibu masak itu ya karena Allah nyuruh untuk kita menghormati, memuliakan suami. Betul apa betul? Siapa yang menyuruh kita untuk memuliakan suami? Allah. Maka berharap sama Allah. Berharap balasan sama Allah. Jangan berharap balasan sama Allah. Nggak diminum sama kopinya sama suami habis nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya kan? Nah, bapak-bapak juga gitu kalau berharapnya sama. Ini ada beberapa bapak-bapak ya berharapnya kalau kerja ya sama Allah aja pak. Ya kan, capek-capek kerja pulang, ya pergi pergi pagi pulang petang, kumpul pegel-pegel gitu ya. Tiba-tiba istrinya galon habis, baru datang galon habis, gas habis. Ini curhat pak ini bapak. Ustaz juga gitu kan, pulang-pulang galon habis ya Allah. Tapi emang habis sih gitu kan, ya udah kayak gitu. Kalau suaminya enggak karena Allah gitu, nyari nafkahnya, pulang-pulang memang gas habis buat masak gak ada, anak belum makan, ya wis gak apa-apa. Karena Allah beliin gas walaupun capek, masya Allah. Makanya pak, satu tetes darah seorang perempuan ketika melahirkan, kalau ada anak-anak juga di sini ya, kita insya Allah masih anak-anak ya, karena kalau ada masih orang tua apalagi. Satu tetes darah seorang ibu saat melahirkan itu tak akan terbalas oleh apapun. Wallahi ibu, emang bapak-bapak pernah haid? Tak pernah. Emang bapak-bapak pernah melahirkan? Tak pernah, mules aja kayaknya udah gak kuat ya. Makanya saya anak 4 udah kebayang itu, masya Allah. Ya kan? Bikin status lagi, nggak terbalas oleh apapun. Mau tak kasih mas 10 gram aja nggak bisa.
Ya kan? Ini Masya Allah. Makanya ketika Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah, dilanjut melaksanakan ibadah umroh, ya, tawaf, sa'i, tahallul, terus nanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, apakah berbaktiku sudah selesai dengan aku menggendong ibuku dari Madinah terus umroh? Kata Nabi Muhammad SAW, belum tercukupi berbakti. Itu saking apa? Saking mulianya seorang ibu. Makanya Masya Allah di sini ibu-ibu hebat, the real superhero nya kayak gini. Ibu-ibu yang ngaji, ya, yang ngaji. Kalau bisa dua-duanya ngaji. Biar tadi sama-sama berharapnya sama Allah. Bapak berharap sama Allah, ibu berharap sama Allah. Nyambung nantinya. Kayak gitu. Ya kalau bapaknya ke sini, ibunya ke Allah, gak nyambung. Hati-hati ya. Alhamdulillah. Doain. Ya, doain supaya dapat hidayah. Doain supaya dapat petunjuk. Karena doa istri itu ya dijabah ketika mendoakan suaminya. Ibu gelar sujadah, ya, ibu sholat duha, angkat tangannya, ya Allah, titip suami hamba ya Allah. Nah ini Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Bu, alhamdulillahirabbil alamin ini kalau kita ngobrol ini nggak cukup hanya 2 jam. Makanya insya Allah kita pengajian sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Ibu-ibu lanjut, saya pulang aja. Alhamdulillah, kalimat luar biasa. Coba kalimat yang pertama kita ucapkan ketika bangun tidur apa? Coba ikutin bareng-bareng. Allahumma barik lana. Berikan lana. Pengen makan kayaknya balik dia ya. Ibu-ibu dan bapak. Alhamdulillah ilahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah yang, ya, alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kita kembali. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk hidup. Itu nikmat yang terbesar. Halo, assalamualaikum. Masih dikasih kenikmatan untuk bisa makan, alhamdulillah. Masih diberi kenikmatan untuk bisa taubat, alhamdulillah. Itu terlalu semangat dulu. Jadi kopinya belum datang ya? Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi itu Bu rindu dengan, ya, umatnya yang hari ini beriman kepada Rasulullah SAW tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rindu. Ini Masya Allah, rindu banget. Makanya banyak-banyak sholawat, banyak-banyak sholat. Jangan banyak dengar lagu galau. Ya, saya mah nggak tahu tuh, ada tuh yang lewat tuh lagu yang di TikTok tuh ya tuh. Apa malam chaos ini gitu. Ah, itu lagu apa ya Bu? Saya mah Gak hafal, saya mah fokusnya hafal Quran aja sih. Terus ada lagu galau-galau ya malam, makanya kewas beneran tuh di rumah. Dengernya malam kewas ini gitu. Cek. Garam dan madu ya kalau nggak salah ya. Oh, bisa tahu ya. Lewat aja sih. Saya mah nggak biasa sih dengerin kayak gitu. Biasanya dengerin Quran. Atau ibu-ibu yang agak-agak lama mungkin dengerin lagu-lagu lama yang galau. Halo, assalamualaikum. Yang apa? Rungkad. Tambah rungkad dulu. Hati-hati. Bahaya Bu kita dengerin lagu-lagu kayak gitu. Bisa jadi terpengaruh kepada psikis kita, kepada keseharian kita.
kepada pikiran kita. Dengarnya yang baik-baik, dengarnya sholawat. Kalau lagi apa? Kalau lagi emosi, pegang dadanya sambil apa? Baca sholawat. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Pegang dadanya masing-masing. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu, Masya Allah ya, tenang banget ya. Ya kalau ibu lagi galau, emosi, akhir bulan, tempe deui, wah tambah ramai. Ya kan? Nah, makanya apa? Sholawat. Ya kalau ibu sesekali boleh dengerin lagu-lagu yang semangat, apa Ustaz, Indonesia Raya. Pagi-pagi itu Indonesia Raya. Indonesia tanah air dulu. Si bapak aneh itu balik di pengajian, kenapa itu adanya? Oh tiba-tiba Indonesia Raya, biar semangat. Gitu. Biar semangat, biar gak galau. Nyanyi maju tak gentar gitu. Maju tak gentar. Apalagi sekarang Pak Prabowo itu ya, Pak Prabowo itu ya mewajibkan tiap pagi itu Indonesia Raya. Makanya ketika saya ke Mall Botani, ini sesekali aja sih, gak sering-sering ke Mall Botani. Jadi waktu itu ke Mall Botani pagi-pagi sebelum buka saya udah datang gitu. Masya Allah, semangat banget itu. Itu Indonesia Raya dulu. Saya pakai sarungan, pecian, ya kan? Oh nggak apa-apa, berdiri saya gitu. Indonesia. Nah Masya Allah tuh kalau kita pernah keluar negeri, kalau kita pernah keluar negeri, merasain kita tuh lagi bawa bangsa Indonesia, ya, lagi bawa bangsa kita, bawa nama baik Indonesia, kayak gitu. Indonesia ini memang didasari dari apa? Dari sejarah perjuangan, maka kita juga harus berjuang. Ya, jangan sampai kita tidak berjuang. Pak Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang saya hormati Bapak Ketua DKM. Ini baru mulai Bu ya. Kita masih ada. Yang saya hormati pula Pak RW, Pak RT, Bu RW, Bu RT. Alhamdulillah bisa mengadakan pengajian bulanan RW ini, Masya Allah. Makanya Allah sampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian ke dalam talinya Allah, agamanya Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Insya Allah ini jadi wasilah silaturahmi, wasilah persatuan. Gak ada Bu anggaran buat majlis salim dari pemerintah, tapi di mana-mana majlis salim ada. Betul apa betul? Masya Allah. The power of emak-emak, ya kan? The power of ibu-ibu, Masya Allah. Gak pernah tuh ada anggaran, ya kan? Anggaran nasional, anggaran daerah gak ada buat majlis salim. Tapi ini Masya Allah, ya, dari ibu untuk ibu, insya Allah. Ini kita insya Allah membahas tentang menjaga keistiqomahan ibadah setelah Ramadan, ya. Alhamdulillah Bu ya, nggak kerasa Ramadan telah usai, Ramadan udah lewat, ya. Bagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Allah tuh sangat sayang sama kita, yang Allah jadikan satu bulan itu buat pendidikan, buat tarbiyah, buat nutrisi hati kita, nutrisi badan kita. Makanya Allah takdirkan
kita kemarin masuk di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka tujuan dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita itu bertakwa. Maka nggak mudah menjadikan kita sebagai seorang yang bertakwa itu nggak mudah. Perlu perjuangan. Karena Allah tuh suka dengan orang-orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu suka, sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Bertakwa adalah sebaik-baik perjalanan. Sebaik-baik perjalanan itu ya dengan takwa. Makanya Nabi kita ittaqillah haitsuma kunta. Ya, bertakwalah dimanapun kamu berada. Ya, takwa itu sebaik-baik baju yang harus kita pakai. Ya, sebaik-baik baju yang harus kita pakai. Dan takwa adalah sebaik-baik gelar yang harus kita dapatkan. Sebaik-baik gelar yang harus kita dapatkan. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan orang yang bergelar tinggi, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang hartanya juga banyak, tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, ini gelar muttaqin ini harus kita capai. Rugi kalau gelarnya haji, rugi kalau gelarnya sarjana S2, S3, STLR. Ya. Tapi nggak bertakwa sama Allah, rugi. Ibu-ibu hari ini parasnya cantik. Ibu-ibu hari ini Masya Allah pakai baju yang bagus, tapi nggak dipakai untuk ketakwaan, rugi. Ibu-ibu hari ini punya mata, nggak dipakai untuk taat kepada Allah, rugi. Ibu-ibu hari ini punya tangan, nggak dipakai untuk sedekah walaupun 500 perak, walaupun 500 rupiah, rugi. Ibu-ibu hari ini punya kaki, tapi nggak dipakai untuk kepengajian, rugi. Hari ini ibu-ibu punya lisan tapi tidak menyampaikan lisannya untuk kebaikan-kebaikan, rugi. Hari ini ibu punya badan sehat tapi tidak dipakai ketaatan, apa bu? Masya Allah, bagus anak-anak TK gitu. Rugi gitu. Rugi bu. Ya. Makanya bismillah, ketakwaan yang hari ini kita miliki itu tidak bermudah-mudahan kita dapatkan, tapi penuh dengan perjuangan. Kemarin kita sudah lewatin 1 bulan di Ramadan, maka kita fokus hari ini bagaimana pendidikan yang Allah berikan di 11 bulan kemarin. Duh ya, kalau nggak berharap sama Allah itu ya pasti datang. Ya, jadi saya nggak berharap sama panitia kan tadi, berharapnya sama siapa? Sama Allah. Makasih Pak, Masya Allah. Masya Allah. Ini gimana cara makannya? Ini panjangan kayaknya Bu ya. Kalau di tempat lain sih biasanya bisa dibungkus. Ini saya nggak berharap sama panitia sih nggak. Ini berharapnya sama Allah aja ya. Kalau saya satu-satu makan kan habis waktunya ya. Kayak gitu. Makanya biasanya kalau di tempat lain apa dibungkus. Tapi saya nggak berharap. Biasanya. Ini ada ibu-ibu hamil ngomong-ngomong di sini. Ada ibu-ibu hamil? Ada ibu hamil nggak di sini sekarang yang datang? Jangan aku hamil. Bahaya hamilnya sama siapa? Ada ibu-ibu hamil? Ustaz saya hamil bisa? Gak ada ya? Kayak waktu Isra Mi'raj saya di sini ada ibu hamil tuh. Udah lahir ya? Katanya namanya sama kayak saya ya? Oh enggak ya? Pedean banget. Gak ada ya? Ada yang mau bayi? Ada yang mau bayi ibu-ibu? Mana bayi? Anak ya? Balita ya? Nah di sini baru
Ada yang bawa anak? Boleh ke depan yang bawa anak? Ayo. Sini. Anaknya bawa anaknya. Oh iya. Sama ibunya ya. Ayo sini. Ini yang di rumah jangan di WA datang ya. Atau di RW atau gitu. Yang punya anak Mas Jibo. Ada berapa ya? Anaknya aja. Jangan di. Kalau dia diumumkan di RW itu. Nanti ke kampung datang. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi? 7 ya? Oh itu ya? Aduh, habis ya? Saya jadi sini. 8. Ada lagi ya? Itu saya. Ini. Boleh dulu ya, ya. Yang kau ya. Ini berdua ya, kamu berdua ya. Kamu berdua ya. Berdua ya. Ini tapi. Oh tukar. Oh ibu-ibu yang lebih banyak uangnya. Bu tukar bu. Ini kok malah bagi-bagi Alhamdulillah. Ayo, ini ada. Masih ada. Kamu foto. Ayo, yang tadi dapat duit, foto. Sini. Itu bayar itu. Yang digendong. Ini yang balik. Ada lagi kan? Oke, mantap. Ada satu. Satu. 2. Siap-siap di sini ada dia lagi. Oke, ini saja nih. Ya, 1. 2. Lihatin uangnya, lihatin dong. Lihatin. 10.000 buat umroh ya. Lihatin. Ibu nanti dari panitia ya, Bu? Ayo ibu masih banyak nih. Makasih ya. Ayo. Atau ya. Itu udah. Mau kasih lagi udah. Lihat kondisi belum lama ya. Tinggal banget nanti dari panitia. Panitia itu berbanyak. Sekali nih, Masya Allah. Bu, Assalamualaikum. Ibu, kalau ada ibu hamil datang ke pengajian ini Bu, effortnya tuh lebih apa? Lebih capek, perjuangannya lebih Masya Allah. Kalau Ustaz mah naik mobilnya AC, ya kan? Ibu hamil apalagi Pak. Gimana? Gak ribunya apalagi udah 7 bulan, 8 bulan tuh kayak bawa apa sih? Saya juga nggak tahu. Bawa apa? Kelapa ya, bawa kelapa. Masya Allah. Ibu-ibu bawa bayi ke sini itu effortnya kuat Bu. Semangatnya kuat. Anak-anak datang ke masjid, oh Masya Allah. Makanya masjid itu jadi
Ya, harusnya jadi tempat anak-anak buat apa? Buat belajar, ya kan? Buat main. Kalau bisa masjid itu masjid aktif atau masjid ramah anak-anak, masjid ramah orang tua. Ya, disediain apa? Corner kids gitu. Wah, masya Allah. Masjidnya apa? Hebat kayak gitu. Karena mereka mau kembali sama kemana gitu. Kalau mereka di rumah malah main game terus, mau jadi apa gitu. Kalau di masjid insya Allah, di masjid ada malaikat, Allah turunkan di situ juga, ya, keberkahan. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihah, dan juga bisa menemukan kebenaran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka membicarakan istiqomah, ya, setelah bulan Ramadan ini adalah perjuangan. Bagaimana tadi kita mendapatkan apa? Mendapatkan gelar muttaqin tidak semudah yang kita kira. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Ini masya Allah. Mereka kalau pengen dicintai sama Allah, pengen disayangi sama Allah, maka istiqomah. Minimal malam 1 rakaat. Kalau memang tahajudnya agak berat, ya nggak apa-apa, habis sholat ba'diyah isya. Dulu di Ramadan kita sering baca Quran, paksain kita juga di bulan-bulan selanjutnya apa? Membaca Al-Quran walaupun 1 halaman. Ini masya Allah. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan? Ikutin, inna yuhibbul a'mali illallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkelanjutan walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil. Ini masya Allah. Ada di sini infak buat pengajian, bismillah. Ada di sini infak buat infak subuh, bismillah. Ya, Allah mah nggak butuh infak kita. Allah mah nggak butuh dengan sholat kita, sujud kita, ruku kita, tapi kita yang butuh Allah. Ustaz, itu saya mah buat baik, utang aja lumayan. Lumayan ya, bikin rumah, bikin manyun. Ya masa 500 rupiah setiap hari dimasukin kemana? Ya, ke celengan sedekah subuh, di mana di situ ada malaikat yang mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Semoga cita-citanya, harapannya, keinginannya, doanya diijabah. Bismillah Bu, habis subuh 500, habis subuh 1000, naik lagi nanti, habis subuh 2000, nggak kerasa. Jadi ahlul sedekah insya Allah. Tadi Allah itu suka dengan amal yang berkelanjutan dan itu apa? Dan itu walaupun itu sedikit, apalagi banyak, ya kan? Makanya minta sama Allah, ya Allah mudahkan hamba dan keturunan hamba, mudahkan hamba dan keturunan hamba menjadi orang yang bisa berzakat. Berarti minimal hari ini kalau nisabnya zakat 83 gram. Berarti minimal kita harus punya uang kalau 1 gramnya 2 juta, 166 juta, yang itu nyampe setahun. Kita wajib 2,5% untuk kita sedekah. Untuk kita zakat. Minta sama Allah. Karena nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali Allah sendiri yang akan memfasilitasinya. Allah sampaikan, ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, berhajilah engkau dan berumrahlah engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, gak mungkin Allah apa? Berikan fasilitasnya. Tinggal kita minta sama Allah. Ini masya Allah Bu. Istiqomah, konsisten is the miracle. Apa Bu?
Consistent is the miracle. Jadi kalau ibu pengen suatu keajaiban, maka istiqomah. Walaupun itu apa? Sedikit. Makanya hari ini Bu, ada anak-anak muda viral sampai bisa keliling dunia karena cuma bersihin istiqomah, berkelanjutan, bersihin apa Bu? Sampah. Namanya Pandawara. Sampai kemarin ketemu sama Pak Presiden. Ya ibu, bismillah istiqomah. Gak mudah memang istiqomah itu. Istiqomah dalam kebaikan, nge-share video-video kebaikan, gak mudah. Ada aja nanti yang bilang, Jam, kok jadi ustazah sekarang Jam? Statusnya yang yang Quran terus. Statusnya kok yang bagus-bagus terus, ceramah-ceramah terus, udah kayak ustazah. Itu apa? Itu ujiannya, itu tantangannya gak mudah. Maka share Bu. Kalau kita mulai karena Allah, ikutin. Kalau kita mulai karena Allah, ikutin sekali lagi. Kalau kita mulai karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. Bismillah, gaskan. Ibu-ibu punya HP, fotoin ustaznya, alhamdulillah ngaji. Serius Bu. Karena sekarang orang maksiat aja alhamdulillah. Ya kan? Di bar, alhamdulillah joget-joget. Pede hari ini joget-joget di TikTok. Hari ibu nggak pede ngaji. Bismillah. Bisa jadi dari situ ada teman kita yang galau, teman kita yang lagi nyari apa? Petunjuknya Allah. Jam ngaji gimana? Alhamdulillah ngaji di Masjid Al-Madinah. Boleh ikut nggak? Boleh, silahkan. Ada mingguannya, ada bulanannya. Tuh Bu, satu hari, satu postingan kebaikan bisa jadi ngajak ribuan orang. Ya, insya Allah. Kenapa saya bilang tadi consistent is the miracle? Istiqomah, berkelanjutan adalah keajaiban. Ibu bakal dapetin sesuatu yang mungkin ibu kira gak mungkin Ustaz, tapi itu bisa ibu rasain. Maka kita buka bareng-bareng surah Fussilat ayat 30. Insya Allah yang akan baca adalah Ananda Muhammad Irfan Soleh, santri saya yang sudah hafal 30. Silakan Ustaz Irfan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Artinya ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan adalah Allah, kemudian mereka menyebutkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada Nabi Allah atas segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran selesai 30 juz berapa tahun? Selama 2 tahun. 2 tahun setengah ya. Alhamdulillah. Sekarang mau dulu ke sana dulu. Mohon doanya, cita-citanya bisa sekolah ke luar negeri. Karena nanti sekolah ke luar. Lu pengen anak seperti Irfan? Itu butuh perjuangan, itu effort ya. Ibu doa, ibu juga impian. Alhamdulillah, Irfan sekarang pesantren di Jasmine itu full beasiswa. Ya, full beasiswa. Insya Allah masih ada bu. Jangan takut. Jangan takut masalah harta, karena Allah satu-satunya yang maha kaya. Jangan takut masalah biaya, karena Allah satu-satunya yang maha kuasa. Yakin aja sama Allah, pasti ada jalan. Ya, pasti ada jalan. Karena tadi nahnu auliya, karena Allah lah pelindung kita, penjaga kita. Insya Allah doa aja sama Allah. Ya, pasti ada. Ibu nyari-nyari di Bogor pasti ada yang beasiswa. Makanya kami bilang bukan gratis tapi beasiswa, karena Irfan itu beasiswa penghafal Quran. Ya, kalau di kami tingkatannya SMA 3 tahun dan full beasiswa, tidak spesial pun ada biaya. Ya. Baik, kita teruskan. Bagaimana tadi Allah sampaikan di dalam surah Fussilat ayat 30. Surah apa bu? Ayat berapa bu? Ayat 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Allah itu Tuhan saya, Allah itu Tuhan kami, tsumastaqamu, selanjutnya dia istiqomah dalam mengatakan Allah itu Rabbnya, Allah itu Tuhannya. Ya, makanya Tuhan kita ini siapa bu? Beneran, bukan suami, bukan harta, bukan yang lain, tapi insya Allah. Ya, kalau di luar sana masya Allah, di sini mah insya Allah. Ya, benar-benar semuanya taat sama Allah. Kalau kita mengatakan Allah itu adalah Tuhan kita, maka kita akan apa? Akan siap mengabdikan diri seluruhnya untuk Allah. Akan siap berkorban untuk siapa? Untuk Allah. Akan siap juga berjuang untuk Allah. Ya. Karena Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kecuali Allah. Kalau benar-benar Rabb kita sudah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat-malaikat kepada orang yang tadi istiqomah memegang teguh agamanya Allah. Ya, apalagi ibu-ibu pengajian, panitia pengajian ini masya Allah terus berjuang bagaimana meramaikan majlis taklim yang ada di Puri Bukit Depok ini tanpa pamrih. Ya, makanya walaupun dikata-katain ya wis tidak apa-apa.
Ini buat saya, tapi buat Allah mana? Dia benar-benar berjuang habis-habisan sampai bangun kayak gini Bu. Ini masya Allah, ada lampu-lampu kayak gitu, nggak mudah nih. Ada pot, tapi yang angkat perempuan atau laki-laki ya? Oh, laki-laki ya? Tapi kalau nggak ada laki-laki itu kuat perempuan Bu. Tiba-tiba, tapi kalau ada laki-laki itu jelemah ya. Karena Allah jadikan perempuan itu adalah pemimpinnya siapa? Pemimpinnya laki-laki. Laki-laki adalah pemimpinnya para perempuan. Sebenarnya dia kuat itu ngangkat gas Bu. Itu kan ada suaminya. Tolong dong, angkat. Emang kuat. Galon juga gitu, padahal kuat Bu. Karena ada suaminya, Pak galon. Padahal mah kuat. Nah inilah masya Allah. Pengennya dimanja. Ya kan? Perempuan dimanja. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah itu turunkan malaikat-malaikat kepadanya. Dan malaikat-malaikat mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Maka orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, dia nggak bakal takut dan dia nggak bakal sedih. Coba bagaimana Ibunda Hajar Bu? Ibunda Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam, baru juga ditinggal. Baru juga lahiran. Udah ditinggal lagi sama Nabi Ibrahim. Ya, pada waktu itu akhirnya Hajar mencari apa? Mencari air, gak tahu kemana, susu juga nggak, ASI juga nggak keluar. Wah, masya Allah. Ini cuma punya keyakinan ya sama Allah aja. Ini masya Allah. Akhirnya apa? Ibunda Hajar apa? Sa'i. Ya, sofa, marwah, sofa, dan itu nggak mudah. Ya, kita aja yang hari ini kalau umrah tuh Bu di sana. Semoga Allah mudahkan ibu-ibu di sini bisa umrah, bisa haji. Padahal AC sekarang tuh AC full di sana Bu, antara sofa dan marwah. Tapi kadang-kadang ya tetap capek. Bagaimana dulu kondisi gersang itu bukit ke bukit, Ibunda Hajar, tapi yakin ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'i, berjuang aja dulu Bu, berjuang aja dulu, gerak aja dulu. Makanya doa keluar rumah itu apa? Jangan Allahumma barik lana. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Badannya bergerak tapi hatinya menitipkan sama Allah. Dititipin hatinya sama Allah. Ibu keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Makanya apa hadisnya? Akan dijaga, dilindungi. Kalau rezekinya diluaskan, wah banyak sampai dia balik lagi. Ini masya Allah. Apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Ini ibu dah Hajar. Istiqomah yang mengatakan bahwasanya Allah itu Rabb kita, ya Bilal bin Rabah. Ketika dia jadi budak, ketahuan dia beriman kepada Allah. Terus semangat ya. Ketahuan dia beriman sama Allah. Pada waktu itu Bilal apa? Digencet di atas batu yang sangat besar, di padang pasir yang sangat panas. Apa yang diucapkan Bilal? Ahadun ahad. Apakah kau akan keluar dari agamamu? Ahadun ahad. Walaupun digencet. Itu perjuangan kita nggak seberapa. Ya kan, paling akhir bulan aja yang agak-agak gemeter. Bilal bin Rabah, masya Allah. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, tapi pengikutnya ada sedikit, nggak apa-apa. Nabi Ibrahim berdakwah. Siapa lagi? Nabi Musa berjuang. Di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun. Nabi Musa hanya meyakini qalu ma'iya rabbi sayahdi. Nabi Musa berkata, Rabb qala ma'iya, bersamaku Allah rabbi, ya, sayahdi, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Yakin aja sama Allah. Gak usah yakin sama manusia. Tadi yakin aja sama Allah yang bakal. Ini masya Allah. Bukan hanya ketenangan yang ibu akan dapatkan,
Makanya Allah katakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya berzikir kepada Allah lah hati kita akan tenang. Jadi ketenangan itu datangnya dari Allah. Makanya ya gurunda kita bersama Ustaz Arifin Ilham itu suka zikir. Ambil pegang dadanya yuk bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Masya Allah, tenang hati kita. Makanya dia pantas kalau nggak takut. Makanya pantas dia kalau nggak bersedih. Kalau kita masih sedih karena dunia, mohon maaf, berarti benar-benar kita itu belum benar-benar apa? Bertauhid, belum benar yakin sama Allah. Allah itu Ar-Razzaq, yang maha satu-satunya pemberi rizki. Makanya saya mah cuma yakinin rizki saya mah cuma lewat doang. Karena bisa jadi rizki anak-anak, rizki istri. Karena saya yakin satu-satunya yang pemberi rizki itu adalah Allah. Makanya dari sini saya nggak berharap sama manusia, berharap sama Allah aja. Nah ini Masya Allah. Bukan hanya dia nggak takut, bukan hanya Allah turunkan malaikat, bukan hanya dia nggak bakal bersedih, tapi lihat Bu, wa abshiru bil jannah. Apa Bu? Dan Allah, dan bergembiralah dengan surga yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah Bu, kalau kita lihat ayat-ayat tentang surga, indah banget, ya kan? Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Ini Masya Allah, ada sungai-sungai yang mengalir. Di sana itu bumala ainur ro'a, tidak pernah terlihat di dunia oleh apapun kita. Hari ini kita pernah ke taman safari, lebih daripada itu. Wala udunun sami'at, tidak pernah kita dengar ada air terjun terbaik di Switzerland. Itu ibu cuma dengar paling, tapi itu lebih daripada itu. Wala khotoro ala qalbin bashar, dan tidak pernah terbesit oleh apa? Oleh hati. Apa yang pernah kita pikirkan dari keindahan-keindahan di dunia, itu lebih nanti kita Allah akan dapatkan di surga. Semoga Allah mudahkan kita ke surga. Syaratnya ke surga apa Bu? Meninggal. Iya, meninggal dulu Bu. Makanya silakan, boleh nggak apa-apa ibu-ibu dulu, baru saya akhiran. Atau nggak apa-apa saya akhiran, ibu-ibu dulu. Oke Bu, surah Fussilat ayat 3. Ya 3 Bu. Ini Masya Allah yang memberikan istiqomah. Bismillah, makanya ingat-ingat lagi apa yang dilakukan di bulan Ramadan, gaskan juga. Kan suka bagi-bagi Bu ya, takjil. Ya kan, bismillah hari Jumat bagi-bagi lagi. Ya, setiap hari mungkin bisa ngasih apa, bismillah. Ya, itu mungkin dari saya. Yang terakhir ada 3 kiat. Sudah Bu itu kelamaan, suka lupa. Ada 3 kiat supaya kita bisa menjaga keistiqomahan kita. Yang pertama, jaga niat. Apa Bu? Jaga niat, pastikan niat kita untuk Allah, bagi Allah, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah saja. Makanya tadi Bu, ibu hari ini bikinin kopi, masakin masakan, ngurus anak, pastikan buat Allah. Jangan langsung minta balasan darinya, karena pasti kecewa. Tapi hanya untuk Allah semata. Karena Allah yang memerintahkan saya, berarti saya juga mengharap hanya balasan dari Allah Subhanahu. Jaga niat, ya. Jaga niat, jangan sampai salah niat. Makanya kalau niatnya benar, ya nggak banyak alasan. Tapi kalau niatnya nggak benar, banyak alasan. Tadi kalau kita mulai karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. Ya, hati-hati dulu. Karena Allah dulu. Ngaji bismillah karena Allah. Yang kedua, ya,
Yang kedua, kalau tadi kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya niat itu bagaimana tujuannya. Ya. Innamal a'malu, amal itu gimana niatnya. Dan niat itu nggak ada yang tahu, urusan kita sama Allah aja. Ya bismillah, posting hari ini pengajian, niat karena Allah. Ya, bukan karena manusia. Yang kedua, membersamai dan bersama orang-orang solih. Hari ini kita kumpul, nah ini orang-orang soleha semua insya Allah, ibu-ibu soleha semua insya Allah, ibu-ibu calon, ya, ibu-ibu ahlul surga insya Allah. Ya, maka jangan ragu membersamai dan bersama orang-orang soleh. Kata Nabi, kalau kita dekat dengan orang yang pandai besi, maka kita akan kecepretan besinya. Tapi kalau kita dekat sama orang penjual minyak wangi, maka kita akan dapetin wanginya, insya Allah. Ya, kita sama-sama di sini. Angkat tangannya bareng-bareng bu. Angkat tangannya bareng-bareng. Oke, goyang-goyang. Nah, alhamdulillah. Ya, masih bisa goyang. Jauh dari stroke ya, bisa. Iya bu, kalau stroke udah gak bisa ini. Silakan pegang di pundak temannya. Oke. Anak dulu. Ikutin sahabatku. Makasih ya. Hari ini sudah datang ke pengajian. Nanti kalau masuk surga cari aku ya. Amin. Pijitin. Angkat tangan kirinya. Tempel di temannya sebelah kiri. Sahabatku. Makasih ya. Udah doain. Amin. Semoga kita bisa bersama-sama di surga kelak. Amin. Begitu. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang pertama niat, yang kedua bersama orang-orang soleh. Coba kalau ikut masjid ngaji kayak gini, jadi tahu bersama orang-orang soleh. Jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi tahu ternyata niat itu hanya untuk Allah, bukan untuk suami. Jadi tahu kita itu lebih dekat sama Allah. Jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi tahu mana juga yang baik didengar dan tidak baik didengar. Hati-hati ini bu. Yang ketiga adalah doa. Apa bu? Doa. Minta sama Allah. Minta sama Allah untuk diistiqomahkan. Kalau bisa kita itu hidup mulia dan mati syahid. Apa bu? Hidup mulia dan mati syahid. Hidup sehat, ikutin, hidup sehat untuk taat dan bermanfaat. Hidup sehat untuk taat dan bermanfaat. Itu hidup mulia. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mati syahidnya apa Ustaz? Mati syahidnya adalah mati dalam kebaikan. Ibu lagi masaknya untuk Allah, menjalankan perintah Allah, tiba-tiba wafat, syahid. Ibu lagi sholat, baca Quran, tiba-tiba wafat, syahid. Ibu lagi pengajian, kayaknya saya mah kadang iri gitu bu, ada ustaz gitu, lagi ceramah tiba-tiba, ya Allah, saya bilang, itu cita-cita saya ya Allah, tapi jangan sekarang. Kasihan anak-anak masih kecil. Ya kemarin baru lahir banget hari Jumat. Ya makanya tadi saya bilang 21 tetes darah.
itu nggak bisa dibalas oleh apapun itu. Aduh, saya ngari banget. Makanya kamu mau apa sekarang? Mau emas juga, jadi emas. Hokben. Oh, boleh. Ini masya Allah doa. Doanya apa Ustaz? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Doa. Ya, doa sama Allah. Akhirnya ketika kita terus menjaga niat hanya untuk Allah, bersama juga orang-orang soleh, terus doa sama Allah, akhirnya kita merasa kita ini banyak salah. Akhirnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi mati syahid, mati ketika kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Udah ya? Harus istighfar dulu bareng-bareng. Kenapa sih saya suruh pegang dada? Karena dada di dada itu ada hati. Kata Nabi, kalau hatinya bersih, insya Allah semuanya bersih. Badan kita sehat, badan kita juga nyaman, hati kita juga tenang, insya Allah. Ini sebenarnya pengen tadi gue sampai jam 11 malam, tapi kayaknya MC udah ada ini. Ya. Silakan, ada yang bertanya 1, 2, 3, masya Allah bagus banget. Belum ya? Akhirnya udah ada yang bertanya. Silakan yang mau bertanya. Oh masya Allah ibu, silakan. Nanti dapat hadiah bu ya dari panitia. Yang bertanya 3 katanya ibu. 1, silakan ibu. Dua. Ibu boleh yang punya Instagram nanti di tag di Instagram saya, di mention di Muhtariun. Nanti di share Pak Ustadz Iwan. Atau follow boleh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sahabat dari RT 4 mau bertanya Pak Ustadz soal status yang tadi. Ketika kita sadarkan menemukan suatu quote yang bagus menurut kita, terus kita pasang di status, tiba-tiba ada yang balas gini, sok suci lu, sok baik lu, itu cara menyikapi biar kita tidak bangga dan tersinggung, itu gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fitrahnya yang kita baper dulu. Untuk awal pasti baper. Karena fitrahnya saya kan niatnya baik gitu. Kok dia kayak gitu kan? Nggak apa-apa. Makanya masalah itu nggak bermasalah kalau responnya tidak bermasalah. Ya kan? Kalau niatnya kita untuk Allah, bagi Allah, karena Allah, ya wis. Ya. Berarti kita juga bukan berharap balasan dari dia, tapi berharap balasan dari Allah saja. Oh, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah aja bu. Kadang-kadang kita nggak respon juga nggak apa-apa, karena nggak usah dibalas. Ya, makanya tadi bu,
Kalau kita mulai karena manusia, status kalau kita mulai karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. Lanjutkan. Sok suci loh, kita bikin status lagi. Sok suci loh. Suci bareng gitu. Emang nama saya cuci gitu kan? Ketiga kali sok suci loh, mungkin 4 kalinya dia baru sadar. Ya kayaknya saya nih yang butuh. Kadang-kadang nggak usah dibalas. Ya kan? Malah kalau dia respon malah tambah api gitu kan. Atau emang gue suci. Ya apalagi gitu kan. Hati-hati. Namanya gitu. Jadi benar-benar lillah saja. Bismillah, mungkin diawali bismillah. Memang niat itu perlu dijaga, dipupuk, dilindungi, disirami. Ya kayak pohon-pohonan, kita punya pohon spesial pasti dijaga, dilindungi, dipupuk gitu. Karena nanti dia akan, setan itu pokoknya nggak mau kita tuh niatnya karena Allah, tapi niatnya karena manusia. Dia nol. Nah untuk ini, tapi kita juga disuruh untuk amar ma'ruf, disuruh untuk menyuruh dalam kebaikan. Ya, itu hati-hati. Tapi itu kan urusan kita sama Allah. Ini belajar. Malah kalau kita nggak pos-pos, saya mah takut ria kalau di pos. Nah itu bisa jadi ria gitu. Udah kepedean duluan. Hati-hati. Ya tadi Bu kita harus apa mikir? Orang maksiat aja sekarang apa? Pede, distatusin, diupload. Oh kita kebalikan. Kayak gitu. Jelas-jelas kebalikan. Masa nggak mau dilihat? Ini hati-hati. Ya. Tapi ada juga yang berprinsip, saya nggak mau Ustaz Darwis untuk menjaga Allah. Silakan, Ibu cukup ya? Cukup. Ada dari saya juga Bu ya. Ini DP umroh Bu. Bismillah DP umroh. Saya keluar ya Bu. Ayo nggak Bu? Ya. Iya, yang bahaya itu sebenarnya kita pengen umroh, tapi yang bahaya itu apa? Rencana aja, nggak pernah nabung gitu. Bismillah aja nabung walaupun 1000 tuh, insya Allah bisa insya Allah. Tugas kita hanya bergerak aja. Nanti Allah yang memudahkan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Apabila kita mau sesuatu, apabila Allah mau sesuatu, tinggal Allah katakan kun, jadilah. Niat dulu buat DP umroh. Makanya ada Bu jamaah ke saya bercanda, alhamdulillah Ustaz, saya pengen berangkat umroh, alhamdulillah Bu, kayak gitu. Tapi izin Ustaz DP-nya 10.000. Ini kayaknya jamaah majlis taklim. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Aulia dari MP 015. Ya Ustaz, ini di luar dari tema ya. Jadi gini, di Al-Quran itu kan Allah banyak menjelaskan tentang masalah rezeki. Rezeki itu ada yang bersama, ada yang datang sendiri, dan macam-macam deh. Tapi di satu sisi juga ada ayat yang menjelaskan mengawalkan ayat yang dibawah ada yang pada manusia. Tidak akan berubah satu tahun kecuali dia yang akan berubahnya. Tapi ada beberapa keistimewaan dari orang-orang tertentu yang mendapatkan istilah itu tanpa ikhtiar. Kalau di zaman dulu mungkin seperti yang Allah memberikan atau menurunkan makanan dari langit tanpa ada ikhtiar. Nah, untuk saat ini gitu ya, zaman sekarang itu ada yang seperti itu. Atau memang harus ikhtiar dulu. Saya tadi sambil berdoa ya. Ya itu aja. Terima kasih. Ya Masya Allah. Oh, sebenarnya itu pembahasannya 2 jam lagi Bu, jadi boleh nanti undang saya lagi.
Ya, masalah rezeki Bu. Maka yang tadi kan apakah ikhtiar dulu atau apa dulu? Maka satu, kalau saya malah yakin dulu. Ya. Yakin dulu baru ikhtiar. Paham Ibu ya? Yakin dulu Allah itu maha. Makanya kalau dia yakin dulu, maka dia akan berikhtiar. Tapi orang yang nggak yakin, putus asa, nggak mau mencari, nggak mau keluar rumah, kayak gitu. Ya. Yakin dulu Allah itu Al-Ghani, maha kaya. Baru dia apa? Mencari di muka bumi ini. Makanya lihat tadi yang saya sampaikan, doa keluar rumah itu, ya, adalah doa keluar rumah atau doa tawakal. Ya, doa tawakal. Apakah hanya tawakal itu tadi berdiam diri? Enggak. Tetap badannya bergerak. Doa keluar rumah itu kan berarti kita keluar rumah. Berarti kita bergerak. Ya. Kita berjalan. Tapi doanya bismillahi tawakkaltu. Maka tawakal itu enggak diam. Tawakal itu enggak diam. Tawakal itu enggak malas-malasan enggak. Tapi tawakal itu badannya bergerak, hatinya ke Allah tetap bergerak. Karena rizki itu juga adalah takdir ikhtiari. Ya, takdir yang diikhtiarkan. Makanya ketika ada, saya itu hari ini jam 2 sampai 3 Bu. Saya cuma punya keyakinan ini rezekinya anak-anak juga. Ini rezekinya istri saya. Karena saya mah cuma numpang lewat aja. Karena biasanya udah di WA nih, di hotband, ya kan? Udah habis itu. Makanya apa? Allah itu Ar-Razzaq. Maka kalau kita yakini Allah itu Ar-Razzaq, terima dulu Allah itu Ar-Razzaq. Biar kita mencari rezeki itu. Keluar rumah aja. Silaturahmi. Silaturahmi hadisnya apa Bu? Meluaskan rezeki. Ya, silaturahmi berarti ada pergerakan, ada perjuangan. Ya, maka Allah itu masya Allah. Kalau kita lihat maha baik banget. Masalah Ar-Razzaq itu, kita cuma modal benar-benar yakin aja Bu. Makanya sebenarnya ada tadi 2 jam masalah di situ saya punya satu praktek. Ibu-ibu bisa ngangkat apa Bu? Ngangkat satu orang duduk di sini pakai 1 jari. Cuma modal keyakinan aja. Sekarang juga kalau mau praktek jauh. Keyakinan itu lebih harus tinggi daripada ikhtiar kita. Makanya kita itu disepertikan burung di Al-Quran yang dia pergi pagi pulang petang. Ya kan? Burung kan nyari rezeki pagi, disepertikan itu coba sama Allah. Kadang-kadang kan sekarang ya masya Allah ya suami-suami itu ya sampai malam, sampai bergadang, ya itu masya Allah ya. Nah ini tinggal apa tadi? Keyakinan. Masalah keyakinan harus benar-benar. Makanya ada Bu, satu kisah itu di depannya pom bensin, di seberangnya pom mini. Ya, pom mini. Pom besar, di depannya pom besar, di seberangnya apa? Pom mini. Ditanya, emang gak rugi ya jualan bensin di depan pom bensin besar? Emang gak rugi, saya mah yakin aja Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang maha memudahkan. Bisa orang-orang Padang kayak gitu, orang-orang seberang. Beneran Bu, pom bensin macet Bu. Orang-orang yang pengen cepet-cepet tau gak? Ya pom ini aja dulu. Bener dong? Nah itu modal keyakinan aja. Keluar rumah pasti ada jalan. Kalau ada niat ikutin. Pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Bikin kuat.
Mungkin lagi banyak banget ya. Oke, ini lagi. Dapat DP umroh gitu. Ibu cukup bu? Bukan beda tuh. Ada 10.000. Ini belum ini. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Cynthia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, di saat bulan Ramadan kita power ibadah itu full, apa target ibadah itu tercapai? Tapi setelahnya kayaknya saya kembali ke setelan awal gitu, Pak. Jadi target ibadah saya itu yang tidak sampai hatam gitu. Demikian, terima kasih. Sama sih bu. Masya Allah emang Ramadan dulu ya. Makanya terus doa itu yang minta sama Allah bisa lagi dimasukin ke bulan Ramadan. Makanya kan doanya di bulan Rojab, Sya'ban itu harus doa gitu. Nah, spesial banget Ramadan. Biasanya juga ngakuin sih sama gitu. Kalau kayaknya kita bisa full bulan di 10 hari terakhir. Syawalan udah Masya Allah gitu. Karena memang juga Ramadan itu perlu punya vibes, punya aura, punya ya berbeda. Di siangnya itu apa? Puasa mengkosongkan apa? Dari dunia, hati juga jadi bersih. Akhirnya ibadah juga jadi apa? Nyaman, enak. Ya. Maka bismillah mastata'tum. Sekuat kita aja. Sekarang usahakan pasang ya. Kalau kuda-kuda, pasang kuda-kuda yang kuat. Usahakan Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun, nanti paksakeun. Ya. Ibu ya, paksain bismillah. Kalau dari saya gimana caranya bikin rondon atau daily activity itu, kegiatan sehari-hari. Ibu pagi ngapain? Sholat subuh Ustaz. Habis sholat subuh apa Ustaz? Zikir, masak, sholat duha. Di situ apa? Pasang 1 halaman. Bismillah aja, niatkan dulu aja bu. Kalau ada niat pasti jalan. Kalau nggak ada niat banyak alasan. Ya, pasang jemput anak jam berapa? Pasang lagi habis zuhur, baca Quran lagi. Ibu sebenarnya kalau 1 hari 1 lembar, 1 hari 4 halaman, 2 lembar, maka 1 hari 1 juz. Berarti 1 bulan 30 juz. Asal 1 sholat 4 halaman, 1 kali sholat 4 halaman. Dibikin tuh ya dari aktivitinya, direncanain gitu. Di situ tahajud time, buat tahajud time. Makanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu punya visi, punya misi. Lembaga yang sukses itu apa tuh? Punya visi, punya misi kan dulu. Kita kan lembaga juga nih, rumah tangga itu lembaga. Lembaga apa Ustaz? Lembaga rumah tangga. Ada suami sebagai kepala rumah tangga, ada istri, ada anak, nanti ada cucu, kayak gitu kan. Perlu apa? Visi, misi, program. Dari program nanti di daily activity, kegiatan harian. Nanti ada kegiatan harian anak, kegiatan harian ibu, kegiatan harian. Kalau saya tuh sebulan tuh udah ada itu. Halo Assalamualaikum. Sudah ada jadwal jalan-jalan. Biasanya minggu ketiga tuh udah jadwal jalan. Jadi kalau istri lagi di minggu kedua nggak bisa. Kan udah ada di ketiga sebenarnya. Tiba-tiba istri lagi ke jalan-jalan minggu keempat nggak bisa. Uangnya habis. Minggu keempat kan. Kenapa nggak bisa? Nggak minggu pertama kita tahan dulu.
Jadi jangan langsung punya uang kebis. Biasanya ada penelitian orang yang sabar dalam bermudah-mudahan mengeluarkan uang untuk foya-foya, itu dia akan dapatin sesuatu yang namanya itu penelitian marshmallow. Nah itu panjang lagi pendidikannya. Marshmallow lagi. Itu aja mungkin ya. Oke, ibu-ibu, oh dapat DP umroh ya? Ada 20.000 lagi tuh. Itu sedekah bukan nafkah. Hati-hati. Cung, yang bisa jawab Cung. Oke ibu ya. Ibu surah berapa dan ayat berapa tentang istiqomah tadi? Oke bagus, Masya Allah. Ngacung dulu aja. DP umroh tuh kali mana ibu? Pokoknya masuk bu, masuk diangkat. Nah, rezekinya. Satu lagi. Oh ini berapa ya? 100.000 kayaknya. Lihat dulu. Oke, sebutkan satu quote. Sebutkan satu kata-kata udah ibu udah. Oke ibu, satu aja dulu. Hidup sehat dan manfaat. Boleh. Hidup mulia ya. Hidup sehat dan manfaat. Boleh. Coba ya. Berapa ya jadi Ada. Maaf ya. Bagi-bagi uang. Bukan bansos tuh. Apalagi buat apa namanya kalau pas itu tuh? Bukan partai itu. Ya bukan kampanye juga. Tapi kalau ada foto saya nanti pilih ya. Tiba-tiba ada foto misteri. Oke, satu lagi. Yang muda deh. 3. Oke. Izin dong yang di belakang. 3 tips agar istiqomah. Pertama, yang pertama niat. Bersama orang-orang soleh. Berdoa, Masya. Nempel semua. Oke bu. Doa omongan. Untuk doorpress ini kan ada 3 untuk yang datang awal. 1, 2, 3 orang di absen. Jadi yang datang awal. Yang datang paling awal. Ada 3 orang yang kedua. Bu RW. Masya Allah. Mencontohkan ini. Dapat DP umroh nggak? Dapat. Masih ada nggak? Ada 2 orang yang itu. Yang kedua siapa yang kedua? Yang ketiga. Bu RT. Bu Asmara itu. Oh, Bu Asmara kedua. Tuh di belakang namanya tuh. Keberapa tuh? Ada yang Panitia nggak ngaji panitia. DP umroh. Amin. Pokoknya kalau umroh WA saya bu ya. Ustaz Abdullah beneran umroh nih. Yang satu ada yang enggak, kan nanti bisa begini. Yang ketiga siapa yang ketiga? Tidak, kurang ada yang enggak. Kalau enggak nanti panitia ya bu. Terus juga satu lagi, boleh dilihat busnya yang ada nomornya. Nanti ada referensi bu. Nanti kalau ada, nanti hubungi panitia ya. Mungkin alhamdulillah ya sama-sama kita mendengarkan tausiah yang syarul ulum dan hikmah yang disampaikan oleh guru kita Haji dari Muhammad Salom. Mungkin bisa dilanjutkan dengan doa ya Ustaz. Baik ibu, ini serius. Bapak kan nggak dapat umroh, ini yang dapat ini. Oh gitu dapat ya? Oh iya. DP umroh ada umroh. Lancar banget. Oke ya. Jelas doa ya ini. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Itu sampai bu ada di satu tempat itu, ibu hamil saya kasih 100.000. Itu tiba-tiba WA saya bu. Pas anaknya lahir bisa izin
nama anak saya kayak nama anak ustad, kayak nama ustad. Oh nggak apa-apa kok, masya Allah. Soalnya dia tuh lagi kayak down gitu, lagi down kan, biasa hamil, Nanti di depan ya. terus LDR juga jauh dari suaminya, terus ke pengajian, dapat uang, seneng gitu. Pas lahiran namanya kayak saya gitu, Dede Ahmad Mutaron, masya Allah. Tapi gua nggak usah sama loh. Ini yang inti dari inti bu adalah dalam pengajian, dalam apapun adalah doa. Maka jangan sampai terlewati. Yuk kita bareng-bareng tundukkan pandangan kita ke Allah. Fokus. Angkat tangan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita bahwasanya Allah itu menyaksikan kita. Allah itu mendengar kita, Allah itu Maha melihat. Hari ini kita di sini. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah yang menyaksikan kami hari ini. Ya Allah, Engkau yang hari ini memandang kami. Engkau yang hari ini melihat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tahu kami banyak salah ya Allah. Kami tahu kami banyak dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima tobat kami. Kepada siapa lagi hamba meminta taubat kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau pasti tahu dengan masalah-masalah kami ya Allah. Maka mudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau terus berikan keberkahan dalam hidupnya, hartanya, umurnya, waktunya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jaga, lindungi kami dan juga tolong kami di setiap situasi dan kondisi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, hafiz dan hafizah, berjuang Islam dan manfaat bagi orang lain. Ya Allah sehatkan kami untuk ibadah. Ya Allah luaskan rezeki kami untuk ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bila mana di antara kami belum Engkau panggil ya Allah sebaitullah, maka izinkan, mudahkan, lancarkan perjalanan ya Allah. Kami hanya meyakini satu-satunya yang maha kaya adalah Engkau ya Allah. Bila mana kami belum Engkau panggil ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah, maka perjalanan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan fasilitas-fasilitas terbaik di waktu yang terbaik dan bersama orang-orang baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan Engkau keluarkan kami di dalam majlis ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami berkumpul di majlis ini, di masjid ini ya Allah. Maka izinkan kembali untuk kami bisa berkumpul di surga dengan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Silakan ibu-ibu doa masing-masing. Saya bantu aminkan. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah perbaiki dunia kami, perbaiki akhirat kami dan jauhkan kami dalam siksa neraka ya Allah. Ya Allah lapangkan dada kami, bersihkan hati kami ya Allah. Izinkan setelah pengajian ini Engkau lembutkan hati kami supaya kami bisa menerima kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaliha wa mu'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dari saya mohon maaf kekurangannya. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan kausi agamanya dan kita semoga bisa menjadi